Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizi Anjangsari, NIM 2019 B1 B094, kelas 2C, jurusan Administrasi Publik. Tujuan saya membuat video ini adalah memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu tugas mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Di sini saya akan membahas secara umum sistem politik di Indonesia. Yang pertama, pengertian sistem politik Indonesia. Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritasnya. Macam-macam politik ini ada 7. Yang pertama, sistem politik liberalisme. Sistem politik liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan khususnya dari pemerintah dan agama. Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi. Hal ini dikarenakan keduanya sama-sama didasarkan pada kebebasan mayoritas, baik suatu negara yang tidak memenuhi peraturan tersebut. Yang kedua, sistem politik fasisme. Fasisme adalah paham yang berdasarkan prinsip kepemimpinan dengan otoritas yang mutlak atau absolut, di mana perintah pemimpin dan kepatuhan berlaku tanpa pengecualian. Menjadi sangat penting dalam ideologi fasis, karena ideologi ini selalu membayangkan adanya musuh, sehingga pemimpin dan militer harus kuat menjaga negara. Yang ketiga, sistem politik komunisme. Sistem politik komunis adalah sistem politik yang menganut sistem satu partai dan menetapkan paham komunis sebagai landasan negara. Yang keempat, sistem politik monarki. Monarki atau kerajaan berasal dari bahasa Yunani monos yang berarti satu, dan archien yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis pemerintah yang dipimpin oleh seseorang penguasa monarki. Monarki atau sistem pemerintah kerajaan adalah sistem tertua atau sistem pemerintah kerajaan atau sistem tertua di dunia. Pada awal kurun ke-19 terdapat lebih 900 tata kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 dalam abad ke-20. Sedangkan pada dekade ke-8 pada abad ke-20 hanya 40 tata saja yang masih ada. Dari jumlah tersebut, hanya 4 negara mempunyai penguasa monarki yang mutlak dan selebihnya memiliki sistem monarki konstitusional. Yang berikut, sistem politik totalitarisme. Totalitarisme adalah pemikiran politik yang melihat bahwa eksistensi manusia secara orang per orang tidaklah penting. Sebaliknya, tiap manusia menjalankan perannya untuk mendukung tercapainya kepentingan bersama. Untuk itu, maka tuntunan utama adalah ideologi negara atau gagasan lain. Jerman di bawah partai Nazi dan Hitler merupakan contoh yang sering diungkapkan untuk bentuk pemerintah yang merupakan perwujudan pemikiran politik ini. Berikutnya, sistem politik oligarki. Oligarki dalam bahasa Yunani oligarkia adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Istilah ini berasal dari kata
dalam bahasa Yunani untuk sedikit dan memerintah. Berikutnya sistem politik demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintah di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi dan persyaratan dari berdirinya negara demokrasi telah terkomodasi dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi dapat ditinjau dari pendapat Al-Madudi yang kemudian dikenal dengan Sokoguru demokrasi. Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah: pertama, kedaulatan rakyat; kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah; yang ketiga, kekuasaan mayoritas; yang keempat, hak-hak minoritas; yang kelima, jaminan hak asasi manusia; yang keenam, pemilihan yang bebas, adil, dan jujur; yang keenam, persamaan di depan hukum; ketujuh, proses hukum yang wajar; kedelapan, pembatasan pemerintah secara konstitusional; kesembilan, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik; 10, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Bentuk-bentuk demokrasi. Yang pertama, demokrasi langsung; yang kedua, demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung ialah demokrasi di mana rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam suatu rapat yang dihadiri seluruh rakyatnya. Demokrasi langsung pernah dijalankan di negara-negara kota pada zaman Yunani kuno. Kedua, demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan yaitu demokrasi di mana rakyat menyampaikan kehendaknya melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Demokrasi dijalankan oleh negara-negara pada zaman modern. Sistem politik di Indonesia terdiri dari tiga cabang. Yang pertama, lembaga eksekutif; yang kedua, lembaga legislatif; ketiga, lembaga yudikatif. Lembaga eksekutif seperti presiden, wakil presiden, dan menteri. Kedua, lembaga legislatif seperti MPR, DPR, dan DPD. Lembaga yudikatif seperti MA, MK, dan KY. Terima kasih, itulah materi yang saya dapat memberikan kepada teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan puasa.